Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Assalatu wassalamu ala nabi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maqam, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, para pemirsa TV Studio Darul Hikmah yang mudah-mudahan kita semua diridhoi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengulas tentang mengapa berdakwah secara kolektif dalam sebuah organisasi menjadi sebuah kemestian. Pertanyaan ini mesti kita jawab terlebih dahulu sebelum kita mengetahui bagaimana berdakwah secara kolektif melalui organisasi. Maka kita perlu mengetahui dulu kenapa sih kita berdakwah secara kolektif. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa kita harus berdakwah secara kolektif dalam sebuah ikatan organisasi. Yang pertama, bahwa agama Islam memerintahkan kita untuk bersatu dan saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Secara gamblang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Berdakwah merupakan satu peran yang sangat mulia. Berdakwah merupakan satu amal soleh yang sangat utama. Karena itu, saling bekerja sama, tolong-menolong dalam berdakwah menjadi implementasi daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong-menolong bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi saat kita bekerja sama, bekerja atau berdakwah secara kolektif, beramal jama'i melalui sebuah organisasi dakwah, maka itu adalah implementasi daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan salah satu bentuk albir dan at-taqwa yang utama adalah berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah secara kolektif dalam sebuah organisasi, dalam sebuah ikatan organisasi, itu artinya kita sudah mengimplementasikan ayat ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan dakwah itu menjadi satu amal yang sangat utama. Karena itu dia sangat layak, bahkan menjadi sebuah kemestian jika dilakukan dalam bentuk bekerja sama, dalam bentuk saling tolong-menolong, dalam bentuk ta'awun yang disampaikan dalam ayat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alasan kedua mengapa kita perlu beramal atau berdakwah secara kolektif dalam sebuah organisasi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, ya, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Manar bahwa maksud umat dalam ayat tersebut bukanlah kumpulan individu yang tercerai-berai, ya, atau sekedar kelompok kecil. Tidak. Tetapi dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa umat lebih khusus dari
jamaah, dari kelompok. Umat itu adalah jamaah yang terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan dan kesatuan. Mereka seperti anggota tubuh dalam sosok seorang manusia. Jadi umat di situ, waltakum minkum ummah, itu adalah sekelompok orang. Ya, sekelompok yang mereka melakukan dakwah ilal khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan itulah representasi dari yang namanya berdakwah secara kolektif dalam ikatan organisasi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alasan ketiga mengapa kita perlu berdakwah secara kolektif dalam sebuah ikatan organisasi. Ada sebuah kaidah syariah yang mengatakan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak dapat terselenggara kecuali dengan satu sarana atau langkah, maka sarana atau langkah tersebut menjadi wajib juga hukumnya. Jadi sebuah kewajiban, jika kewajiban itu tidak bisa terwujud, tidak bisa terselenggara, melainkan ya, dengan satu sarana, dengan satu langkah, dengan satu kegiatan, dengan satu amal, maka sarana, amal, kegiatan tersebut juga hukumnya menjadi wajib. Karena tanpa sarana ini, tanpa amal ini, ya, kewajiban tadi tidak terwujud. Ya, jadi hukum sarana juga sebagaimana hukum tujuan. Nah, tujuan dakwah adalah bagaimana yang sering disebut dalam Al-Quran, ya, bagaimana agar kalimatullahi hiyal ulia, ya, agama Allah ini menjadi agama yang tertinggi, ya, bagaimana Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, dan kewajiban itu, tujuan itu faktanya tidak mungkin terwujud tanpa beramal atau berdakwah secara kolektif melalui satu ikatan yang umumnya disebut sebagai organisasi. Ya, maka berdasarkan kaidah tadi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menebarkan propaganda-propaganda dan dakwah keburukan di tengah masyarakat. Maka kita akan memahami apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Khalid bin Walid. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Perangilah mereka sebagaimana mereka memerangimu. Pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak. Ya, inilah juga yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung, menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling bekerja sama, mereka saling support, saling bekerja secara kolektif. Illa taf'aluhu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu wahai para muslimin tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, ya, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu seperti mereka, maka yang terjadi apa? Niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat 73. Jadi kita memahami bahwa faktanya memang pihak-pihak yang tidak menginginkan kebaikan bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi umat manusia,
mereka melakukan propaganda, program-program, kegiatan-kegiatan, mereka lakukan secara kolektif dalam bentuk organisasi-organisasi. Maka jika program-program itu, kegiatan-kegiatan itu hanya kita sikapi melalui dakwah-dakwah yang sifatnya individu, yang tidak terkoordinir dalam sebuah ikatan, hanya dilakukan dengan dakwah-dakwah berbasis figur, dakwah-dakwah yang hanya berbasis kepada kemampuan-kemampuan individu, maka secara logika sepertinya dakwah individu itu tidak mampu mengimbangi, apalagi menghadang laju program dan proyek-proyek yang negatif, yang destruktif untuk masyarakat dan umat. Dalam penjelasan ulama yang lain, ya, dijelaskan bahwa maksud daripada ayat 73 surat Al-Anfal tadi adalah jika kalian tidak saling menolong, tidak saling mensupport sesama kalian, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Kenapa? Karena mereka bersatu sementara kalian bercerai-berai dan saling mengabaikan. Jadi ini faktanya, dan memang secara historis dakwah, ya, dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, ya, mereka melakukan dakwah itu secara kolektif, bahkan terorganisir. Bahkan terorganisir tidak hanya dalam ikatan organisasi kecil, tetapi juga bahkan kemudian dalam ikatan negara. Kenapa? Karena negara waktu itu misinya adalah misi dakwah. Organisasi negara, ya, ikatan kekhilafahan, itu misinya apa? Misinya adalah dakwah. Dilakukan secara kolektif, bahkan dalam organisasi yang sangat besar saat itu. Para pemirsa TV Studio Darul Hikmah yang dirahmati Allah, itulah alasan mengapa berdakwah secara kolektif dalam sebuah ikatan organisasi itu menjadi sebuah kemestian. Kiranya kalau kita memahami ini, maka kita akan memiliki pijakan yang kuat untuk kemudian kita membahas yang terkait dengan apa dan bagaimana loyalitas dakwah kolektif dalam sebuah organisasi dakwah. Demikian saya kira untuk pengantar ini cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.